Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini dengan Ibu Nelwaideni, kita akan membahas materi kelas 8 yaitu tentang lingkaran. Nah, sebelum kita lanjut membahas masalah lingkaran, yang belum berdoa, silakan berdoa dulu biar mudah dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat hendaknya. Amin ya robbal alamin. Nah, selesai berdoa, untuk mengetahui lingkaran, simak video berikut ini sampai selesai. Lingkaran. Nah, sebelum kita belajar mengenal lingkaran, kamu harus tahu dulu apa saja unsur-unsur lingkaran, bagaimana menghitung keliling dan luas lingkaran, dan apa hubungan sudut pusat dengan sudut keliling, serta apa pula hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Pernahkah kamu berpikir kenapa roda sepeda berbentuk lingkaran? Dan kenapa jarang sekali atau bahkan tidak ada roda sepeda yang berbentuk persegi, persegi panjang, atau bangun datar lainnya? Ternyata dengan bentuk lingkaran kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengerjaan yang lebih efisien. Nah, agar kalian tidak lupa dengan keliling dan luas lingkaran, di mana yang warna hitam di pinggir lingkaran ini disebut keliling lingkaran. Dan daerah yang diarsir warna biru ini disebut luas lingkaran. Jadi, lingkaran ini kumpulan titik-titik yang ada pada pinggir lingkaran yang berjarak sama ke titik tertentu. Titik tertentu dimaksud disebut titik pusat dan jarak tertentu disebut jari-jari lingkaran. Sebelum mengenal atau membahas lingkaran, kita harus tahu dulu unsur-unsur lingkaran. Misal ada lingkaran seperti ini. Selanjutnya ada titik di tengah-tengah lingkaran. Karena di tengah-tengah lingkaran disebut titik pusat. Di sini dilambangkan dengan O. Misal ada jarak dari titik pusat ke pinggir lingkaran. Misalnya diberi nama titik A, B, dan D pada pinggir lingkaran. Maka jarak dari titik O ke A disebut jari-jari. Begitu juga yang lainnya. O ke B jari-jari, O ke D juga jari-jari. Berikut unsur lingkaran yang lain adalah tali busur. Nah, mana yang tali busur? Tali busur itu garis yang ada dalam lingkaran. Misal seperti ini. Titik A dan titik D, jadi garis AD disebut tali busur. Nah, masih adakah tali busur yang lain? Begitu juga garis BC dan garis AB juga merupakan tali busur yang lainnya. Atau diameter disebut tali busur. Ada juga yang mengatakan diameter ini tali busur yang melalui pusat lingkaran. Jadi garis AB dia disebut diameter karena melewati titik pusat.
Selanjutnya, unsur lingkaran yang lainnya, apotema. Apotema yaitu garis terpendek dari pusat ke tali busur. Titik OE disebut apotema. Garis apotema tegak lurus dengan tali busur. Nah, unsur lingkaran yang lain, yang mana tembereng? Daerah yang diarsir merah disebut tembereng. Jadi, tembereng itu daerah yang dibatasi tali busur dan busur di hadapannya. Nah, yang mana busur? Garis BC yang melengkung disebut busur. Daerah lingkaran terakhir yaitu juring lingkaran. Daerah OAC yang diarsir warna hijau tua disebut daerah juring. Kenapa? Karena dia dibatasi dua jari-jari, jari-jari OA dan jari-jari OC, dan busur di depannya AB. Unsur terakhir daripada lingkaran yaitu busur lingkaran. Garis AC, garis yang melengkung pada lingkaran ini disebut busur. Begitu juga garis yang melengkung lainnya. Busur AD, busur BD. Di samping unsur lingkaran, ada materi lain yang penting yaitu keliling dan luas lingkaran. Yang mana rumus keliling lingkaran? Waktu SD juga sudah belajar. Keliling lingkaran boleh 2 dikali pi dikali jari-jari, disingkat 2πr. Dan boleh juga diameter itu 2r, maka keliling lingkaran bisa juga PD. Bebas mau dipakai 2πr atau PD. Nilai pi berapa? Nilai pi 3,14 atau 22/7. Jadi penggunaan pi tergantung jari-jari atau diameter. Nah, berikutnya setelah keliling lingkaran ada luas lingkaran. Daerah yang diarsir biru disebut luas lingkaran. Nah, jangan lupa ya nak, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Pi 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7 dan pi 3,14 untuk jari-jari bukan kelipatan 7. Nah, materi kita berikutnya yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Titik APB ini disebut dengan sudut pusat, atau sudut P ini merupakan sudut pusat karena terbentuk oleh dua buah jari-jari dan menghadap busur AB. Sudut BAC ini disebut sudut keliling atau sudut A karena titik B, titik A, dan titik C terletak pada pinggir lingkaran.
dengan busur BC. Maka dapat kita lihat di sini sudut keliling dan sudut pusat pada lingkaran yang menghadap busur yang sama, maka ukurannya kita dapat sudut keliling setengah kali sudut pusat. Berikutnya materi kita hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut AOB, ya ini sebagai patokannya, per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring OAB per luas juring OCD. Nah, agar kalian tidak lupa dengan materi yang Ibu berikan, kita lihat latihan soal atau contoh berikut ini. Pada gambar berikut diketahui luas juring OAB 60 cm. Besar sudut AOB atau sudut pusat 40 derajat dan sudut pusat BOC 120 derajat. Hitunglah luas juring OBC. Maka kita lihat di sini yang diketahui sudut pusat AOB 40 derajat dan sudut pusat BOC 120 derajat. Luas juring OAB 60 cm persegi. Maka besar sudut AOB per besar sudut BOC sama dengan luas juring OAB per luas juring OBC. 40 derajat per 120 derajat sama dengan 60 per X. Kita sederhanakan 40 derajat per 120 derajat sama-sama kita bagi 40. 40 dibagi 40 dapat 1, 120 dibagi 40 dapat 3, maka kemudian kita kali silang 1 kali X adalah X sama dengan 3 kali 60, maka didapat hasilnya 180 cm pangkat 2. Jadi luas juring OBC adalah 180 cm pangkat 2. Berikutnya kita lihat soal yang kedua. Diketahui jari-jari lingkaran dengan titik pusat O adalah 30 cm. Titik P dan titik Q terletak pada keliling lingkaran, sehingga luas juring OPQ adalah 565,2 cm. Yang ditanya panjang busur PQ. Ya, kita lihat pembahasannya. Diketahui panjang jari-jari lingkaran 30 cm, luas juring OPQ 565,2 cm persegi. Maka luas juring OPQ per luas lingkaran sama dengan panjang busur PQ per keliling lingkaran. Berarti luas juring per luas lingkaran, panjang busur per keliling lingkaran. Dapat 565,2 per luas lingkaran PR pangkat 2 sama dengan X per keliling lingkaran 2 PR. Bisa kita kali silang 565,2 per jari-jari lingkaran diketahui 30. Kita buat Pi kali 30 kali 30 sama dengan X per 2 kali Pi kali jari-jari 30. Dikali silang berarti didapat X sama dengan 565,2 dibagi 15, hasilnya adalah 37,68. Jadi panjang busur PQ adalah 37,68 cm.
Panjang jari-jari lingkaran, kita lihat contoh soal ketiga. Panjang jari-jari sebuah lingkaran 28 dan banyaknya lintasan daripada roda itu berputar sebanyak 400 kali. Diketahui jari-jari roda 28 cm. Ditanya, berapa panjang lintasan bila roda berputar sebanyak 400 kali? Pertama yang ditulis yang diketahui jari-jari 28 cm, berarti R 28 cm. Ditanya berapa panjang lintasan, berarti kita pakai keliling lingkaran. Jadi penggunaan pi tergantung angka jari-jari atau diameter. Keliling lingkaran 2πr. 28 merupakan kelipatan 7 atau bukan ya? 28 kelipatan 7. Maka pi-nya yang mana kita pakai? Karena 28 kelipatan 7, maka pi-nya kita ambil 22/7. Jadi 2 kali 22/7 kali 28 sama dengan 2 kali 88. Hasilnya adalah 176 cm. Ini udah selesai belum ya? Ini belum selesai. Ini baru satu putaran. Karena dia 400 kali, ya kita kali dia 400 kali. Maka panjang lintasan jumlah putaran kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran yang udah kita dapatkan tadi 176, berarti 400 kali 176 cm. Berapa ya? 70.400 cm. Ingat ya, satuannya masih cm. Biasanya kalau soal pilihan ganda bisa dinyatakan dalam satuannya meter. Maka kita bagi 100, tinggal kita geser ke kiri 2, maka hasilnya 704 cm. Maka hasilnya 704 meter maksud Ibu. Tugas hari ini, kerjakan soal-soal yang ada pada media pembelajaran di web SMPN 19 Kota Bekasi, di buku portofolio, dan di-upload. Cukup sekian dari Ibu Nelwaideni, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.